Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Devita Ramadhani NPM 079 dan saya Kuryatul Mukhlisa NPM 080. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep aktiva. Karakteristik aktiva. Adanya karakteristik manfaat di masa mendatang, adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva, berkaitan dengan entitas tertentu, menunjukkan proses akuntansi, berkaitan dengan dimensi waktu, dan berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Menurut FASB pada tahun 1980, pengertian aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. 3 karakteristik utama. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha hasil transaksi masa lalu. Nah, karakteristik yang utama tadi memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Nah, ini dapat digunakan baik di sendiri maupun bersama aktiva lain dalam produksi barang atau jasa yang dijual unit usaha. Dapat dipertukarkan dengan aktiva lain, dapat digunakan untuk melunasi hutang, dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan. Untuk karakteristik yang kedua, diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Dikatakan sebagai aktiva apabila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Karakteristik yang ketiga ada hasil transaksi masa lalu. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah terjadi transaksi yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari peristiwa tersebut. Konsep penilaian. Tujuan penilaian sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan, memenuhi kebutuhan informasi khusus yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan, memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Dasar penilaian ada nilai keluaran dan nilai masukan. Nah, untuk nilai keluaran sendiri ada discount, future cash receipts or service potential. Adalah nilai sekarang kas masa yang akan diterima perusahaan seandainya aktiva tersebut dijual. Yang kedua ada harga keluaran sekarang atau current output price. Apabila produk perusahaan umumnya dijual di pasar yang terorganisasi, harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa mendatang. Yang ketiga ada nilai setara kas sekarang. Nilai setara kas sekarang menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Yang keempat ada nilai likuiditas. Nilai likuiditas sama dengan harga jual sekarang atau nilai setara kas sekarang. Dengan perbedaan bahwa nilai keluarannya diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Untuk nilai masukan ada cost historis. Cost merupakan harga pertukaran barang dan jasa pada saat terjadinya. Cost masukan terkini menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Discount future cost menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya potensi jasa tertentu diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Standard cost menunjukkan cost sekarang dalam kondisi perusahaan beroperasi pada tingkat efisiensi dan kapasitas produksi normal. Pengakuan aktiva. Menurut FASB pada tahun 1984 menyatakan pengakuan suatu pos didasarkan pada 4 kriteria. Yang pertama ada definisi. Suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua ada keterukuran. Suatu pos harus memiliki makna tertentu
yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga ada relevansi. Informasi yang terdapat dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Sedangkan yang keempat ada reliabilitas. Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau direpresentasikan, dapat diuji kebenarannya, dan netral. Menurut KAM 1992, didasarkan pada hukum, pemakaian prinsip konservatif, makna atau substansi ekonomi suatu transaksi, dan yang terakhir ada kemampuan mengukur nilai aktiva. Masalah-masalah khusus. Pertama ada beban tangguhan. Apakah beban tangguhan dapat digolongkan sebagai aktiva? Jenis beban tangguhan yang mana yang dapat digolongkan sebagai aktiva? Dasar menentukan beban tangguhan. Apakah kos jasa tersebut merupakan pengeluaran yang sah dan wajar? Apakah kos jasa tersebut merupakan suatu faktor yang manfaatnya di masa mendatang dapat diantisipasi dengan mudah? Yang ketiga ada apakah kos jasa tersebut merupakan jenis pengeluaran yang terjadi berulang-ulang setiap periode? Untuk selanjutnya adalah masalah-masalah khusus. A. Ada beban tangguhan. Nah, ini merupakan apakah beban tangguhan dapat digolongkan sebagai aktiva. Jenis beban tangguhan yang mana yang dapat digolongkan sebagai aktiva? Nah, dasar menentukan beban tangguhan yang pertama yaitu apakah kos jasa tersebut merupakan pengeluaran yang sah dan wajar. Yang kedua, apakah kos jasa tersebut merupakan suatu faktor yang manfaatnya di masa mendatang dapat diantisipasi dengan mudah. Yang ketiga, apakah kos jasa tersebut merupakan jenis pengeluaran yang terjadi berulang-ulang setiap periode? Lanjutannya yang B ada kapitalisasi bunga. Perlakuan akuntansi terhadap bunga Hendrickson tahun 1982. Yang pertama, bunga tidak dikapitalisasi. Yang kedua, bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. 3. Bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Pedoman yang diatur dalam standar akuntansi yang pertama yaitu aktiva yang memenuhi syarat, yang kedua besarnya kapitalisasi, yang ketiga periode kapitalisasi, dan yang terakhir penyajian dan pengungkapan. Yang C, pengeluaran kapital atau untuk aktiva, capital expenditure. Kapan suatu pengorbanan ekonomi dianggap sebagai pengeluaran kapital, sehingga mungkinkah untuk dilakukan kapitalisasi? Yang D, aktiva donasi atau sumbangan. Masalah khusus yang timbul adalah apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengeluarkan sumber ekonomi, misalnya aktiva yang berasal dari sumbangan. E, transaksi aktiva non-moneter. Pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas tapi bentuk aktiva non-moneter. IFRS mendefinisikan aktiva adalah sumber daya dan bukan ultimate aliran masuk di masa mendatang. Sumber daya ekonomi berupa A. Hak yang ditetapkan oleh kontrak, undang-undang, dan sejenisnya. B. Hak yang timbul dari kewajiban pihak lain. C. Nilai sumber daya lain jika sumber daya tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi. D. Beberapa aktiva, khususnya jasa yang langsung dikonsumsi saat diterima. A. Pengakuan recognition dan menarik kembali pengakuan recognition aktiva. Kriteria pengakuan dalam kerangka konseptual menyatakan bahwa entitas mengakui item yang memenuhi definisi elemen jika A. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan yang diasosiasikan dengan item akan mengalir ke atau dari entitas. B. Item tersebut memiliki kos atau nilai yang diukur dengan handal. Konsep pengakuan meliputi A. Kemungkinan, B. Relevansi dan batasan kos, C. Faithful representation, D. Meningkatkan karakteristik kualitas variability, timeless understandability. B. Directionation, menarik kembali pengakuan. IFRS 9 mendefinisikan derecognition adalah menarik kembali aktiva yang pernah diakui dari laporan neraca perusahaan. Konsekuensi dari derecognition ini yang pertama, suatu entitas tidak akan mengakui lagi aktiva yang pernah diakui sebelumnya. B. Suatu entitas mungkin akan mengakui aktiva yang timbul dari transaksi atau kejadian yang akan menimbulkan derecognition.
C. Laba atau rugi dapat timbul dari adanya direct recognition aktiva yang sebelumnya diakui dan pengakuan dari aktiva baru. Pengukuran aktiva. Pengukuran menurut IFRS adalah proses menentukan jumlah yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan. 3 metode pengukuran aktiva. Yang pertama cost based, B. current market price, C. cash flow based. Yang kedua yaitu cost based. Cost adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat diperoleh atau dibangun. Pengakuan awal kos aktiva harus disesuaikan sepanjang waktu dalam berbagai cara. Yang pertama dengan depresiasi atau amortisasi, yang kedua bunga akrual atau amortisasi premium, C. impairment aktiva, E. current market price termasuk fair value. Fair value sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aktiva pada transaksi yang adil antara partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Yang F. pengukuran dasar aliran kas lainnya. Estimasi aliran kas mendatang digunakan untuk A. impairment aktiva keuangan piutang list, B. impairment aktiva non keuangan, C. net realizable value persediaan, D. different tax aktiva. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.